Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita mau ngobrolin topik yang mungkin sering kita lihat di sekitar, tapi kadang kita anggap biasa aja. Padahal ini serius banget. Kita mau bahas kenapa sih di keluarga-keluarga yang kurang mampu, anak-anak justru jadi tulang punggung utama? Kok bisa ya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh perhatiin. Sering kan kita lihat anak-anak kecil jualan koran, ngamen, atau kerja di jalanan pas jam sekolah. Atau mungkin di kampung kita, ada anak yang harus putus sekolah buat bantu orang tuanya di sawah atau di pabrik kecil. Itu bukan cuma cerita sedih di sinetron loh, itu realita yang banyak banget terjadi di sekitar kita. Anak-anak yang seharusnya main, belajar, dan nikmatin masa kecilnya malah harus mikirin gimana caranya dapetin duit buat makan sekeluarga. Miris kan? Nah, pertanyaan besarnya, kenapa ini bisa terjadi? Apa cuma karena kemiskinan aja? Ternyata nggak sesederhana itu, teman-teman. Ada beberapa alasan yang saling berkaitan kayak benang kusut gitu. Pertama, tekanan ekonomi yang gila-gilaan. Bayangin aja, harga kebutuhan pokok naik terus, cari kerja susah, gaji pas-pasan. Orang tua yang pendidikannya terbatas, pekerjaannya serabutan, otomatis kesulitan banget buat nutupin semua kebutuhan. Akhirnya, mereka ngelihat anak sebagai tenaga kerja yang paling gampang diakses. Bukan karena tega, tapi karena terpaksa. Mereka butuh bantuan, dan anak-anak dianggap bisa jadi penopang tambahan. Jadi, anak-anak ini bukan lagi anak yang harus dilindungi, tapi malah jadi pencari nafkah dadakan. Kedua, ada budaya balas budi yang kadang kebablasan. Di beberapa tempat, ada anggapan kalau anak itu harus membalas budi orang tua yang udah ngebesarin mereka. Nah, ini kadang diterjemahkan jadi, kamu harus bantu cari duit buat keluarga, biar orang tua nggak susah. Tekanan ini gede banget loh. Anak-anak jadi ngerasa bersalah kalau nggak bisa bantu. Masyarakat kadang malah muji-muji anak yang rela berkorban buat keluarga. Padahal itu bisa jadi bentuk eksploitasi yang terselubung. Kita sering denger kan, wah hebat ya si Fulan, masih kecil udah bantu orang tua. Padahal di balik pujian itu ada masa kecil yang hilang. Ketiga, ini yang paling penting. Pemerintah kita masih kurang maksimal. Jujur aja, jaring pengaman sosial kita belum kuat. Bantuan-bantuan untuk keluarga miskin belum merata, penegakan hukum soal perlindungan anak juga masih lemah. Padahal udah ada undang-undang dan program-programnya. Tapi nyatanya banyak anak dari keluarga miskin yang nggak bisa sekolah dengan layak, nggak dapat akses kesehatan yang bagus, dan nggak terlindungi dari eksploitasi ekonomi. Akhirnya mereka terpaksa deh ngambil tanggung jawab orang dewasa. Jadi intinya, masalah ini bukan cuma soal kemiskinan individu, tapi juga soal sistem yang belum berpihak pada anak-anak. Kita sebagai masyarakat sering banget menormalisasi, bahkan memuji anak-anak yang kerja keras buat keluarga. Kita nganggap itu sebagai kekuatan, padahal itu tanda kegagalan sistemik. Normalisasi ini bahaya banget teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita anggap biasa aja, kita jadi nggak ngerasa perlu buru-buru buat nyari akar masalahnya dan nyelesainnya. Akibatnya, lingkaran setan kemiskinan ini terus berputar dari generasi ke generasi. Anak-anak yang sekarang jadi tulang punggung, nanti kalau udah gede, bisa jadi mereka juga akan ngandelin anak-anaknya lagi. Kan sedih ya? Belum lagi dampak psikologisnya. Anak-anak ini kan masih butuh main, butuh belajar, butuh eksplorasi. Tapi mereka malah dipaksa mikirin tagihan, mikirin makan besok, stres, cemas, masa kecilnya hilang. Mereka harus mikirin gimana caranya bertahan hidup, bukan gimana caranya berkembang. Terus, apa yang bisa kita lakukan? Jangan cuma ngeluh atau kasihan aja. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil sampai yang lebih besar. Pertama, berhenti glorifikasi. Yuk, mulai sekarang, kalau lihat anak-anak kerja keras buat keluarga, jangan langsung dipuji-puji. Justru kita harusnya prihatin dan mikir, kok bisa ya anak ini sampai harus kerja? Ini bukan hal yang patut dibanggakan, tapi masalah yang harus diselesaikan. Kedua, dukung program-program yang fokus ke pendidikan dan perlindungan anak. Kalau ada lembaga atau komunitas yang bergerak di bidang ini, yuk kita dukung semampu kita. Bisa jadi relawan, donasi, atau sekedar nyebarin informasi. Pendidikan itu kunci teman-teman. Kalau anak-anak bisa sekolah, mereka punya kesempatan lebih baik di masa depan. Ketiga, jadi warga negara yang aktif. Kita bisa loh menyuarakan aspirasi kita ke pemerintah.
Minta pemerintah buat perkuat jaringan pengaman sosial, pastikan anak-anak miskin dapat akses pendidikan dan kesehatan yang layak, dan tegakkan hukum perlindungan anak. Jangan cuma pas pemilu aja kita bersuara, di hari-hari biasa juga penting. Keempat, mulai dari lingkungan terdekat. Kalau di sekitar kita ada keluarga yang kesulitan dan anak-anaknya terancam jadi tulang punggung, coba deh kita dekati. Tawarkan bantuan yang realistis, mungkin bantu cari informasi beasiswa atau bantu cari pekerjaan yang layak buat orang tuanya. Kadang mereka cuma butuh tahu kalau ada yang peduli. Kelima, edukasi diri dan orang lain. Penting banget buat kita semua paham kalau masa kecil itu hak anak, bukan beban yang harus mereka pikul. Dengan kita paham, kita bisa bantu menyebarkan kesadaran ini ke teman, keluarga, dan lingkungan kita. Teman-teman, masalah anak jadi tulang punggung ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah atau orang tua mereka aja. Ini tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Kita nggak bisa cuma diam dan ngeliat. Kita harus mulai bergerak. Mari kita sama-sama wujudkan masa depan di mana setiap anak bisa menikmati masa kecilnya, bisa belajar, bermain, dan tumbuh kembang tanpa beban finansial. Bayangin deh, kalau semua anak di Indonesia bisa sekolah tinggi, bisa jadi apa aja yang mereka mau, betapa hebatnya negara kita nanti. Jadi yuk, mulai dari sekarang, kita lebih peka, lebih peduli, dan lebih aktif. Jangan biarkan masa kecil anak-anak kita direnggut oleh kemiskinan dan ketidakadilan, karena masa depan bangsa ini ada di tangan mereka. Terima kasih banyak sudah mau dengerin obrolan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kalau kamu suka video ini. Bagikan juga ke teman-teman kamu biar makin banyak yang sadar dan peduli. Sampai jumpa di video selanjutnya.